Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di kelas matematika bersama Bu Sarah untuk materi kali ini membahas tentang aljabar di kelas 7. Nah, aljabar itu sendiri apa? Aljabar adalah salah satu perhitungan matematika yang ditemukan oleh ilmuwan muslim, yaitu Al-Khwarizmi. Nah, aljabar artinya sebagai penyelesaian ataupun hubungan. Nah, aljabar sendiri mungkin teman-teman banyak pertanyaan, kira-kira aljabar ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa ya? Nah, memang ternyata aljabar ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari, yaitu membantu dalam pemecahan masalah dan analisis di berbagai aspek kehidupan. Di antaranya di bagian keuangan, ya, kemudian di teknologi, di ilmu komputer, fisika, arsitektur dan desain, statistik, dan juga kesehatan. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri juga ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas unsur-unsur dari aljabar. Nah, unsur-unsur dari aljabar itu sendiri adalah variabel, koefisien, konstanta, faktor, dan juga suku. Untuk masing-masing detailnya kita review kembali ya, untuk masing-masing detailnya, variabel seperti apa, koefisien seperti apa, dan lain-lain. Ya, berikut ini adalah variabel. Ya, contoh dari aljabar yang dipakai adalah x plus 5y min 5. Ya, atau x ditambah 5y dikurangi 5. Nah, di sini disebut variabel adalah ketika kita menemukan sebuah huruf atau beberapa huruf. Jadi memang variabel ini ditunjukkan dalam bentuk huruf pada operasi hitung aljabar. Nah, huruf ini sebagai lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Seperti itu. Nah, contoh di kalimat matematika aljabar ini ada x plus 5y min 5. Nah, variabelnya adalah yang dilingkari warna merah, yaitu x dan juga y. Seperti itu ya. Sampai sini semoga paham. Jadi sekali lagi, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui, sehingga ditunjukkan dalam bentuk huruf. Bisa x, bisa y, bisa p, bisa q, bisa r, z, dan lain sebagainya, yang intinya adalah ditunjukkan sebagai huruf karena nilainya belum diketahui dengan jelas. Oke. Nah, unsur dalam aljabar yang selanjutnya adalah koefisien. Koefisien sendiri adalah angka yang berdampingan dengan variabel. Ya, sekali lagi, koefisien adalah angka yang berdampingan dengan variabel. Masih dengan contoh aljabar yang sama, x ditambah 5y dikurangi 5. Nah, dari aljabar ini yang menunjukkan koefisien adalah angka 5 sebelum huruf y. Kemudian teman-teman akan menemukan tanda positif atau negatif. Nah, positif atau negatifnya ini akan mengikuti angka setelahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada yang seperti ini, x plus 5y min 5, maka plus 5y ya, positifnya ini dimiliki oleh angka 5 pada pasangan plus 5y
gitu ya. Jadi ketika ditanya koefisiennya apa, maka jawabannya adalah 5 gitu ya. 5-nya positif atau negatif? Positif, karena sekali lagi operasi hitung atau simbol yang ada di sebelum angka, maka simbol tersebut menjadi milik angka yang di belakangnya. Begitu ya. Nah, sekali lagi, koefisien adalah angka yang berdampingan dengan variabel. Ya. Misalnya lagi contohnya adalah min 4x. Maka koefisiennya adalah min 4 atau negatif 4. Karena yang berdampingan langsung dengan variabel adalah min 4. Itu contoh lainnya ya. Oke, semoga paham. Kita next lagi. Untuk konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri di dalam kalimat atau operasi hitung aljabar. Nah, maksud di sini angka yang berdiri sendiri ialah angka yang tidak berdampingan dengan variabel. Maka itu disebut dengan konstanta. Nah, dengan contoh aljabar berikut, masih dengan contoh aljabar yang sama, X ditambah 5Y dikurangi 5 dengan tanda min 5, ya, dengan tanda negatif sebelum 5, maka negatif ini termasuk ke dalam satu kesatuan angka 5 tersebut. Ya. Jadi ketika ditanya mana yang menunjukkan konstanta, maka jawabannya adalah negatif 5. Karena simbol sebelum angka itu menjadi milik angka di belakangnya. Oke. Nah, sekali lagi, konstanta adalah angka yang berdiri sendiri yang tidak berdampingan langsung dengan variabel. Itu disebut dengan konstanta. Pada kalimat operasi hitung aljabar berikut, maka nilai konstantanya adalah negatif 5. Sampai sini paham ya, teman-teman? Kita next lagi. Selanjutnya adalah unsur aljabar berikutnya, yaitu suku. Suku adalah susunan dari variabel beserta koefisiennya, termasuk juga konstanta, di suatu operasi hitung aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan atau selisih. Nah, di sini yang menunjukkan penjumlahan atau selisih adalah tanda positif ataupun negatif, gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat di sini, ya, suku itu sendiri sekali lagi adalah yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Selisih itu pengurangan, gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan simbol positif ataupun negatif. Positif untuk penjumlahan dan negatif untuk menunjukkan selisih atau pengurangan. Nah, lebih jelasnya kita next lagi. Ya, berikut ini adalah contoh lebih jelas dari suku yang dimiliki oleh aljabar. Ya, masih dengan contoh aljabar yang sama, yaitu masih menggunakan X plus 5Y min 5. Ya, sekali lagi, suku dipisahkan oleh operasi penjumlahan ataupun selisih. Ya, penjumlahan diekspresikan dengan tanda plus, selisih diekspresikan dengan tanda minus. Ya.
Nah, di sini sudah cukup jelas ya, untuk X menunjukkan suku 1, untuk 5Y menunjukkan suku 2, dan untuk 5 menunjukkan suku 3. Maka pada operasi hitung X plus 5Y min 5 memiliki suku 3 atau 3 suku yang dimiliki oleh operasi hitung aljabar. X plus 5Y min 5 punya 3 suku ya. Selanjutnya, suku sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat pada variabel yang sama. Kemudian dapat dilakukan perhitungan, yakni penjumlahan dan pengurangan. Sementara untuk suku tidak sejenis, variabel dan pangkat pada variabelnya itu berbeda dan tidak dapat dilakukan perhitungan, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau kondisinya perkalian dan pembagian bisa ya. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, suku sejenis dan suku tidak sejenis sangat mempengaruhi perhitungan, apakah bisa dilakukan atau tidak. Ketika suku sejenis, maka bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan, sementara suku tidak sejenis tidak dapat dilakukan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, contohnya kita bisa next lagi. Pada contoh aljabar berikut ini, ya, dari soalnya, dari operasi hitungnya ada 2x plus 5x min 3x. Nah, ini termasuk suku sejenis. Mengapa demikian? Karena hanya terdiri dari satu jenis variabel. Yaitu variabel apa? Ya, betul, variabel X. Nah, di sini variabel X-nya itu punya pangkat berapa? Hanya 1. Ya, kalau 2 pasti di atas X-nya itu ada angka 2 gitu ya. Nah, sama variabel di sini itu hanya berpangkat 1 dan hanya memiliki variabel sejenis atau satu jenis variabel yaitu X. Gitu ya, maka untuk 2x plus 5x min 3x termasuk suku sejenis. Kira-kira bisa dijumlahkan, dihitung, dikurangi? Tentu saja bisa, karena memiliki variabel yang sama dengan pangkat variabel yang juga sama. Nah, bagaimana perhitungannya? Ini dia. Ya, 2x plus 5x min 3x. Supaya lebih mudah, kita hitung dari pertama. 2x plus 5x ketika dijumlahkan menjadi 7x. Kemudian ketika sudah terjawab 7x, kita lanjutkan perhitungan dengan dikurangi 3x. 7x dikurangi 3x, hasilnya adalah 4x. Jadi, operasi hitung 2x plus 5x min 3x dapat terjawab hasilnya, yaitu 4x. Nah, selanjutnya adalah contoh suku tidak sejenis. Untuk suku tidak sejenis dapat dilihat sebagai berikut. Ya, contohnya pada operasi hitung x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5y dikurang 3. Nah, pada operasi hitung ini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi atau dikurangkan lagi karena nilainya tidak bisa dijumlah ataupun dikurangi. Alasannya kenapa?
karena memiliki variabel yang berbeda. Ya. X kuadrat kemudian bertemu dengan variabel X, apakah bisa dihitung? Tidak. Kemudian bertemu dengan variabel Y, apa bisa dihitung? Tidak. Jadi pada operasi hitung ini sudah merupakan nilai akhir, sudah merupakan hasil akhir yang tidak bisa dihitung atau disederhanakan kembali. Ini sudah versi yang paling sederhana. Karena itu tadi, setiap sukunya ya memiliki variabel yang berbeda, sehingga disebut suku tidak sejenis, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan. Ya, paham ya sampai sini teman-teman? Yang pertama X kuadrat, kemudian kedua variabelnya X, kemudian ketiga variabelnya Y, kemudian yang terakhir adalah konstanta. Mereka tidak bisa disatukan atau tidak bisa dihitung. Ini sudah hasil jawaban yang paling sederhana. Ya, X kuadrat min 2X plus 5Y min 3 adalah operasi hitung yang sudah paling sederhana. Seperti itu. Oke, kita next lagi. Untuk mengetahui banyaknya suku pada suatu operasi hitung aljabar, masih dengan contoh aljabar sebelumnya, yaitu X kuadrat min 2X plus 5Y min 3. Nah, di sini ya, untuk menunjukkan suku tidak sejenis, ya, kita lihat satu-satu. X kuadrat suku 1, suku pertama, 2X suku kedua, 5Y suku ketiga, dan 3 itu suku keempat. Maka pada operasi hitung tersebut, operasi hitung suku tidak sejenis ini memiliki 4 suku. Kemudian pada contoh suku sejenis, yaitu 2X plus 5X min 3X, ya, ini memiliki berapa suku? Bukan 3 suku, tapi 1 suku. Karena apa? Karena sebenarnya ketiga angka ini ya, 2X plus 5X min 3X ini ya, sebenarnya kan bisa dihitung dan dapat dijawab, yaitu 4X. Nah, 4X adalah hasil akhir sekali ya, yang menunjukkan bahwa pada operasi hitung tersebut memiliki nilai akhir 1 suku, yaitu 4X. Gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Selanjutnya, unsur aljabar adalah faktor. Faktor itu sendiri adalah nilai yang menyusun suatu suku atau angka. Nah, di sini diambil contoh adalah suku 6X ya. Nah, faktor penyusunnya itu, kalau teman-teman masih ingat pelajaran ketika SD, cara membuat faktor seperti apa, kurang lebih sama gitu ya. Jadi penyusun suatu angka tentunya dari angka-angka lagi, seperti itu. Nah, sama juga di faktor pada aljabar, seperti itu juga. Nah, 6X ketika diurai penyusunnya ada beberapa nih. Di antaranya 6X dikali 1, hasilnya 6X, betul? Betul. Kemudian 6 dikali X, hasilnya 6X? 6X juga. Kemudian ketika 2 dikali 3X, berapa? 6X. Begitupun sebaliknya ya, 2X dikali 3 juga sama gitu ya, 6X. Kemudian ketika diurai lagi, si 3X ini ternyata bisa dibagi jadi 3 kali X gitu ya. Nah, ketika kita kumpulkan, kita faktor ini kita kumpulkan,
Ya, yang pengulangan-pengulangan seperti X yang berulang, angka 3 yang berulang, atau angka 2 yang berulang, kita hanya menyebutkannya sekali saja gitu ya. Jadi faktor dari 6X adalah 1, 2, 3, 6, dan X. Seperti itu. Jadi ini tuh yang menyusun angka atau yang menyusun suku 6X ini adalah 1, 2, 3, 6, dan X gitu ya. 1 kali 6X 6X, 2 kali X kali 3 sama dengan 6X gitu ya. 6X 6 kali X adalah 6X gitu. Jadi memang ini seperti ketika pembelajaran SD faktor gitu ya. Pada aljabar pun memiliki faktor penyusunnya di setiap suku seperti itu. Oke. Ya. Bagaimana teman-teman, semoga paham. Kita coba untuk mereview. Ya, silahkan dicoba ya pada satu soal berikut yang punya 3 pertanyaan, jadi satu soal beranak gitu ya. Tentukan unsur-unsur aljabar yaitu variabel konstanta, koefisien, jumlah suku, dan juga termasuk suku sejenis atau tidak sejenis pada beberapa operasi hitung aljabar di bawah ini. Ya, silahkan dicoba. Nomor 1, 2, 3, tentukan variabelnya, tentukan konstantanya, koefisiennya, dan sebutkan jumlah sukunya, terus termasuk suku sejenis atau tidak sejenis. Ya, silahkan bisa dikerjakan. Oke, nah berikut ini adalah pembahasannya. Mulai dari nomor 1 dengan soal 2x kuadrat plus 5y min 3. Ya, dari 3 suku ini ya sudah terjawab ya, 3 suku. 3 suku ini tersusun atas suku-suku yang tidak sejenis. Karena apa? Karena variabelnya berbeda, pangkatnya pun berbeda. Kemudian variabelnya apa saja? Variabelnya adalah ada x kuadrat dan y. Kemudian koefisiennya ada angka 2 dan juga 5. Sementara konstantanya ada negatif 3. Kenapa tetap ada negatif 3? Kenapa di 3 ini negatifnya tetap diikutkan? Itu tadi ya, di awal tadi sudah disampaikan bahwa simbol positif ataupun negatif pada suatu bilangan ya, itu akan mengikuti angka yang di belakangnya. Seperti itu ya, jangan sampai lupa gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan tanda 2y plus 5, maka 5-nya itu bernilai positif karena ada plusnya gitu ya. Semoga paham sampai sini. Nah, kemudian sekarang yang nomor 2 ya, satu soal tapi anaknya 3. Nah, ini yang anak kedua ya, dengan soal 3x min 2x min 5. Ya, kira-kira ini punya berapa suku? Punya 2 suku, karena ya secara keseluruhan memang suku tidak sejenis gitu ya. Tapi kita bisa menemukan nih, ada 2 suku yang ternyata dia suku sejenis, yaitu 3x dan min 2x. Nah, 3x dan min 2x ini bisa dilakukan operasi hitung. Bisa dihitung, yaitu menjadi x min 5. Ya kan, 3x min 2x min 5 ketika dilakukan perhitungan, maka hasilnya adalah x min 5. Sehingga bisa dikatakan terdiri dari 2 suku dengan suku yang tidak sejenis. Variabelnya apa? Variabelnya hanya ada x dengan
koefisiennya adalah 1. Ya. Jadi sebelum teman-teman menentukan koefisien variabel dan konstanta, teman-teman membaca dulu nih, kira-kira operasi hitung ini masih bisa dihitung atau tidak gitu sampai menemukan jawabannya gitu ya, masih bisa disederhanakan atau tidak. Ternyata kan ini masih ada bentuk sederhananya ya gitu. Bentuk sederhananya menjadi apa? Menjadi X min 5, sehingga didapatkan koefisiennya adalah 1. Teman-teman jangan sampai keliru ketika hanya ada variabel X ya, bukan berarti tidak memiliki koefisien. Justru variabel X ini menunjukkan adanya angka 1 ya, koefisiennya adalah 1. Karena apa? Kalau tidak bernilai 1 atau teman-teman menganggap 0, maka sesungguhnya tidak ada variabel X gitu. Jadi kenapa variabel X ini memiliki koefisien 1 ya? Karena sebetulnya X ini adalah X dikali 1 ya, X kali 1 kan nilainya sama ya, X juga gitu. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya, nilai X itu sendiri memiliki koefisien 1 seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan konstantanya? Konstantanya ini adalah bernilai negatif 5 gitu ya, yang angkanya yang berdiri sendiri, nggak ditemenin sama variabel. Nah, itu disebutnya konstanta. Oke, kita next lagi ke yang bagian 3. Ada 6y kuadrat plus 7y plus 12. Nah, di sini ya sudah sangat bisa dijawab, yaitu suku tidak sejenis. Terdiri dari 3 suku saja ya. Ada 6y kuadrat itu satu suku, 7y itu satu suku, 12 satu suku juga yang berbeda. Jadi terdiri dari 3 suku. Kemudian variabelnya apa saja? Variabelnya ada y kuadrat dan y. Itu ya. Hanya ada 2 variabel. Sama-sama y, kok kenapa tidak menjadi 1? Kenapa mereka variabel yang berbeda? Ya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Tadi ya, syarat untuk dikatakan variabel yang sama ya, atau suku sejenis adalah ketika variabel tersebut punya tipe variabel yang sama dan satu lagi apa? Pangkat yang sama juga. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, variabel yang satu pangkatnya 2 ya, y pangkat 2, sementara variabel yang lainnya hanya berpangkat 1, y saja. Y saja ini sebenarnya hanya memiliki 1 pangkat. Seperti itu, karena nilainya sama sehingga tidak perlu ditulis y pangkat 1 gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian koefisiennya mana? Koefisiennya apa saja? Koefisiennya ada angka 6 dan juga angka 7 yang tentu saja berdampingan langsung dengan variabel seperti itu. Kemudian konstantanya nilainya berapa? 12 dengan nilai positif 12 gitu ya. Karena itu tadi, sekali lagi, simbol yang ada di depan sebuah angka itu menjadi miliknya. Jangan sampai lupa, karena itu akan mempengaruhi perhitungan berikutnya di operasi hitung aljabar.
Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat aljabar. Jadi aljabar ini punya 3 sifat ya. Ada komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Untuk sifat komutatif ya, sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Dikatakan komutatif ya, ini maksudnya adalah posisinya bisa ditukar-tukar gitu, sama saja. Jadi ketika ditukar itu tidak akan merubah nilai, gitu ya, tidak akan merubah perhitungan, walaupun posisinya ditukar. Posisi, mungkin lebih jelasnya mungkin posisi suku ketika ditukar, ya, itu tidak akan merubah perhitungan. Nah, di sini contoh untuk penjumlahan ya. Ketika A ditambah B, ya maka sama-sama bisa dihitung seperti B ditambah A. Gitu. Contohnya nih, contohnya adalah 2x min 3, kalau diubah posisinya ya, min 3 plus 2, maka perhitungannya hasilnya akan sama. Gitu ya, selama itu tadi, selama simbol positif dan juga negatifnya itu selalu mengikuti angka yang di belakangnya. Oke. Nah, contoh kedua nih dalam perkalian, misalnya A kali B sama dengan B kali A. Jadi walaupun posisinya ditukar, ia punya hasil perhitungan yang sama, gitu ya. Nah, contohnya adalah negatif 3x dikali 2 sama dengan 2 dikali negatif 3x. Jadi sama saja, walaupun ditukar hasilnya dan jawabannya akan sama perhitungannya, seperti itu. Oh iya, ingin memberitahu kenapa di sini perkaliannya menggunakan titik. Nah, teman-teman perlu diketahui di aljabar ketika perkalian dapat menggunakan titik karena banyak operasi hitung aljabar yang menggunakan pengganti nilai yang belum diketahui menggunakan huruf X, yang mana huruf X ini sangat mirip dengan simbol kali, simbol perkalian. Huruf X sangat mirip dengan simbol perkalian, sehingga di aljabar ya, simbol perkalian yang biasanya digunakan dapat diganti dengan menggunakan simbol titik, gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini sama ya, berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian di dalam aljabar. Nah, dikatakan asosiatif adalah ketika kita melakukan pengelompokan. Jadi kita bisa menambahkan dalam kurung ya, dalam kurung ketika kita ingin menghitung angka-angka tertentu terlebih dahulu, ingin menghitung operasi hitung bagian mana terlebih dahulu, gitu ya, selama itu tidak merubah hasil akhirnya, gitu. Jadi ketika ditukar ya, kalau ini ditukar posisi dalam kurungnya ya, dia akan sama nilainya, gitu. Jadi misalnya nih ya, contohnya langsung nih, ketika ada soal A ditambah B ditambah C. Nah, kita mau menghitung dulu A ditambah B atau mau menghitung dulu B ditambah C, itu sama saja hasilnya. Seperti itu. Jadi dengan bantuan tanda buka dan juga tutup kurung ya, untuk memberikan jeda atau pengelompokan untuk kita mana angka-angka yang akan kita hitung terlebih dahulu. Tuh. Ya, ini cocok untuk atau berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Gitu. Nah, kalau misalnya di perhitungan campuran itu tentu saja menggunakan sistem Kabataku ya.
menggunakan sistem Kabataku. Jadi tetap kembali ke konsep awal gitu ya, yang didahulukan adalah yang mana sesuai konsep Kabataku gitu. Nah, untuk contoh jelasnya nih, untuk penjumlahan ada 2P plus Q ditambah 3R. Nah, aslinya kan 2P plus Q ditambah 3R. Tapi kita pengen menghitung dulu bagian 2P plus Q. Jadi, bagian itu dulu yang kita beri tanda kurung. Nah, atau bisa juga kita ingin menghitung terlebih dahulu Q ditambah 3R. Maka kita bisa menambahkan dalam kurung untuk Q plus 3R gitu ya. Jadi walaupun posisi dalam kurungnya itu berbeda, tetapi hasilnya akan tetap sama seperti itu ya. Ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian seperti itu ya. Nah, contoh lainnya nih, untuk yang perkalian di sini ada A kali B kali C. Kita bisa menghitung dulu A, B-nya dulu dihitung dikali gitu ya. Atau kita mau B, C-nya dulu yang dihitung dikali gitu. Ya, jadi bantuan dalam kurung ini adalah untuk memudahkan kita ya, bagian mana yang ingin kita hitung terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi walaupun pindah-pindah dalam kurungnya, itu tidak akan mengganggu hasil akhir gitu. Tidak akan merubah perhitungan hingga akhir. Oke, semoga mudah dipahami. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, distributif ini biasanya berlaku pada operasi hitung perkalian yang di dalamnya itu ada penjumlahan dan juga pengurangan. Contohnya nih ya, contohnya A dalam kurung B plus C tutup kurung. Nah, maksud di sini adalah A ini dikalikan dengan B dikalikan juga dengan C gitu. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengkalikan dulu AB berapa, baru nanti ditambahkan dengan hasil kali dari A dengan C. Seperti itu ya. Nah, ini contoh lainnya adalah 2P dalam kurung Q plus R tutup kurung sama dengan 2P kali Q ditambah 2P kali R. Jadi si 2P-nya itu disebar ke Q dan juga ke R gitu, paham ya? Nah, contoh selanjutnya nih, untuk pengurangan nih ya. A dalam kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan A-nya ini harus kita sebar. Nih, harus kita sebar. Makanya ada tanda panah di situ untuk menjelaskan bahwa A ini harus disebar ke B dan juga harus disebar ke C gitu. A kali B dikurangi A kali C gitu ya. Nah, contoh lainnya ada di sampingnya. Seperti itu. Nah, ini memudahkan untuk kita nanti di operasi hitung aljabar yang lebih konkret ya, yang biasanya ditemukan di soal-soal aljabar pada umumnya. Nah, kita masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan dalam operasi hitung aljabar. Oke, untuk soal pertama ada 2x min 3x. Kira-kira ini bisa dihitung tidak? Bisa, karena suku sejenis. Langsung saja dihitung dan didapatkan hasil adalah min x. Oke, karena 2x min 3x ya lebih besar 3x-nya ya, negatifnya ikut. Jadi min x negatif x gitu ya. Hasilnya dari operasi hitung 2x dikurangi 3x adalah negatif x. Kemudian soal berikutnya ada 2x min 3y ditambah 25x min 30y sama dengan titik.
Nah, dalam susunan ini teman-teman harus mengelompokkan terlebih dahulu yang memiliki suku yang sama atau suku sejenis. Ya, yang punya variabel X didekatkan dengan yang punya variabel X, yang punya variabel Y didekatkan dengan yang punya variabel Y, gitu ya. Nah, dari sini kalau sudah didekatkan baru bisa dilakukan perhitungan. Ya, seperti 2X didekatkan nih dengan 25X, dijumlahkan dapat 27X, gitu ya. Kemudian negatif 3Y dikelompokkan dengan min 30Y, ya, kemudian dijumlahkan akan menghasilkan min 33Y. Maka dari operasi hitung 2X min 3Y plus 25X min 30Y dihasilkan operasi hitungnya adalah 27X dikurangi 33Y, gitu teman-teman. Nah, soal berikutnya lagi nih ya, ada 2X min 3Y ditambah 5 min Y min 2X min 2. Nah, teman-teman tidak perlu pusing, sama seperti tadi, silahkan langsung dikelompokkan ya suku-suku yang memiliki variabel yang sama, gitu ya. X dikumpulkan dengan X, Y dikumpulkan dengan Y, yang konstanta aja dikumpulkan dengan konstanta aja, gitu ya. Nah, di sini setelah dikumpulkan nih ya, 2X dikurangi 2X hasilnya 0 ya, sudah tidak punya nilai. Kemudian min 3Y min Y ditambah 5 min 2. Nah, min 3Y dikurangi Y bertambah ya, jadi min 4Y, nilai negatifnya tuh bertambah, jadi negatif 4Y, kemudian 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka hasil akhirnya dari operasi hitung 2X min 3Y plus 5 min Y min 2X min 2, hasil akhirnya adalah min 4Y plus 3. Oke, selanjutnya masuk ke perkalian dan pembagian dalam operasi hitung aljabar. Nah, ini ya, soal yang pertama itu sebenarnya tadi ya sesuai dengan sifat aljabar distributif. Kalau teman-teman masih ingat di beberapa slide sebelumnya gitu ya. Nah, angka 2 ini disebar ke X dan juga ke negatif 5, gitu ya. Maka akan dihasilkan 2X min 10, seperti itu. Nah, begitupun dengan soal berikutnya, X min 5 dengan X plus 7. Nah, untuk kurung yang pertama harus disebar ke kurung yang kedua. Detailnya seperti yang di bawah. X dikalikan dengan X, kemudian X pada kurung yang pertama dikalikan dengan 7, kemudian negatif 5X dikalikan dengan negatif 5 dikalikan dengan X, kemudian negatif 5 dikalikan juga dengan 7. Oke, seperti itu ya. Sehingga nih teman-teman, ketika sudah didistribusikan dari yang X min 5 yang disebar ke X plus 7 ya, detailnya ada yang di bawahnya nih teman-teman, dan juga sesuai dengan panah-panah yang ada. Nah, kemudian dikelompokkan dengan yang memiliki variabel yang sama, maka akan dihasilkan seperti yang ada di layar, yaitu X kuadrat ya plus 2X min 35, seperti itu. Oke, semoga paham ya. Jadi ketika menemukan tipe perkalian seperti ini, kita pakai sistem distribusi. Jadi angka-angka yang berada di awal akan didistribusikan
atau dikalikan ke angka-angka setelahnya gitu, selama dia dilengkapi dengan di dalam kurung gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh pembagian pada operasi hitung aljabar ya. Soal yang pertama nih, X dalam kurung X dikurangi 12 tutup kurung dibagi X. Nah, ketika menemukan ini ya, pembagian seperti biasa, kalau menemukan angka yang sama atau kelipatannya atau variabel yang sama, bisa dilakukan sistem seperti ini ya. X yang di atas yang pembilang ketemu sama penyebut ya, ketika X dibagi X kan jadinya 1 ya nilainya, sehingga hanya tersisa X min 12 seperti itu. Kemudian soal berikutnya juga contohnya adalah X dalam kurung X min 12 dibagi min X min 12 ya. Kita menemukan variabel yang sama, suku yang sama gitu ya, X min 12 dan juga X min 12 itu bisa dibagi habis gitu ya, sehingga tinggal tersisa X per negatif 1 sebetulnya tuh. Jadi ketika ada pembagian seperti ini, maka akan didapatkan hasil negatif X. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Sudah terlihat jelas sekali di layar gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana perhitungannya. Nah, selanjutnya ya, ketika ada operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini maksudnya adalah misalnya ada perkalian, ada pembagian, pengurangan, penjumlahan jadi 1 gitu ya. Nah, di soal yang ini hanya ada penjumlahan dan perkalian dan juga pengurangan saja. Tapi semoga mudah dipahami ya teman-teman. Bisa dilihat di sini sekali lagi, pakai metode distributif gitu ya. Ketika menemukan ada dalam kurung gitu ya. Kemudian nih seperti di sini 4-nya itu harus dikalikan dulu dengan 2x, kemudian 4-nya ini juga dikalikan dengan negatif 5y, begitupun dengan negatif 5 dikalikan dengan x, kemudian ditambahkan negatif 5 ini dikalikan juga dengan 3y, didapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya dikelompokkan yang memiliki variabel yang sama gitu ya, seperti di awal tadi. Jadi runtutannya seperti itu, sehingga di akhir didapatkan jawabannya seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saja. Oke. Nah, next kita berlanjut lagi. Nah, ini contoh lainnya ya. Jika ada soal seperti ini, bisa teman-teman perhatikan di layar ya. Jika B sama dengan 3x kuadrat plus 2 dan C sama dengan 2x kuadrat min x, maka 2B plus 3C adalah. Nah, di sini ya teman-teman bisa menggantikan variabel B itu sesuai dengan suku-suku yang diketahui. Itu langsung ini aja dimasukkan, diasosiasikan gitu ya, langsung dimasukkan saja seperti ini nih yang ada di layar, yang ada panah-panah. Nah, kemudian ketika sudah dikalikan ya, kemudian
disusun sesuai dengan variabel yang sama sehingga kita mudah menghitungnya, hingga didapatkan 12x kuadrat min 3x plus 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu ya. Contoh soal lainnya ada di sampingnya lagi seperti ini. Nilai A min 2, nilai B 3. Kalau ada 3A min 2B hasilnya berapa gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja, tinggal di komutatifkan gitu, atau diasosiasikan gitu ya. Dimasukkan angka-angka yang diketahui sesuai dengan variabelnya gitu ya, digantikan. Nah, jika sudah tinggal dihitung seperti biasa gitu ya, sehingga didapatkan hasilnya. Di sini hasilnya adalah negatif 12. Oke, nah selanjutnya nih, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini masih awalan sebelum nanti masuk ke persamaan linear satu variabel ya, ini awalan aja. Misalnya mencari nilai pada operasi hitung aljabar gitu ya, seperti ini. Jadi ada sistem pindah ruas gitu ya. Ketika hasilnya udah diketahui, tapi yang ditanyakan adalah pertanyaannya, justru nilai dari pertanyaannya, seperti yang ada pada soal. Hasil dari min 8 ditambah AX adalah 12. Nah, berarti yang diketahui nih ya, hasilnya adalah 12. Nah, X-nya itu 5. Nah, kita diminta mencari nilai A-nya gitu. Kita diminta mencari soalnya, justru nilai dari soalnya gitu ya. Nah, ini menggunakan sistem pindah ruas gitu ya. Jadi pindah ruas ini kita harus tahu ruas kiri dan ruas kanan. Jadi dipisahkan oleh tanda sama dengan. Kenapa dilakukan pindah ruas? Sebenarnya ini lebih kepada, kalau misalnya di matematika mungkin pindah ruas ini termasuk cara simple gitu ya, padahal ada cara matematikanya yang lebih terstruktur sebetulnya. Cuman kita pakai cara simple aja ya, secara mudah saja, yaitu cara pindah ruas gitu ya. Dilakukan pindah ruas biasanya ya untuk mengelompokkan suku yang sama gitu ya. Di samping teman-teman bisa melihat nih ya, ketika si angka X ini sudah disubstitusikan ya, sudah dimasukkan gitu ya, min 8 ditambah A dikali 5, 5-nya ini hasil substitusi yang sudah diketahui, yaitu X-nya itu diganti dengan 5 ya. Nah, dengan hasil 12 gitu ya. Nah, kemudian sudah didapat min 8 ditambah 5A sama dengan 12. Nah, di sini kemudian dilakukan pindah ruas karena untuk mengelompokkan suku yang sama gitu. Min 8 kan konstanta ya, 5A itu dia variabel, ada variabelnya gitu. Yang nilainya sama-sama konstanta adalah 12. Jadi si minus 8 ini harus didekatkan dengan angka 12 supaya bisa dihitung gitu, karena mereka satu suku gitu ya, suku sejenis. Jadi kita kelompokkan dengan yang memiliki suku sejenis gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, maka akan terjadi pindah ruas nih. Min 8 akan pindah. Min 8 kan ini di ruas kiri, dia akan pindah ke ruas kanan. Ketika dia pindah ke ruas kanan ya, maka akan terjadi perubahan simbol negatif ataupun positif gitu, karena posisinya di sini adalah penjumlahan dan juga pengurangan gitu. Ketika pindah ruas maka simbolnya ikut berubah seperti itu ya. Si min 8 ini pindah ruas ke sebelah, ke ruas kanan ya, supaya berdekatan dengan angka 12 supaya bisa dihitung karena suku sejenis gitu ya. Didapatkanlah jadinya 5A sama dengan 20 tuh.
Nah, sekarang ingin mencari nilai A-nya. A-nya itu berapa? Caranya bagaimana? Caranya adalah 5A itu sebenarnya kalau diurai adalah 5 dikali A. Gitu. Nah, ya, A itu variabel, 5 itu koefisien. Kan sebetulnya gitu. Tapi kalau dipisah, 5 ini menjadi sebuah angka biasa aja gitu kan. Nah, 20 juga angka, bukan variabel. Jadi 5 ini, angka 5 didekatkan juga nih dengan angka 20 karena sama-sama punya nilai jelas, bukan variabel gitu ya. Yang kita justru cari adalah nilai A-nya karena belum diketahui. Gitu kan. Nah, posisinya di sini adalah perkalian, 5 dikali A. Sementara 5 harus dikelompokkan dengan 20. Nah, karena perkalian ketika beda ruas itu harus berubah jadi pembagian, maka ya si 5 ini akan menjadi angka pembagi bagi 20. Seperti itu. Jadi 20 ini akan dibagi 5. Karena 5-nya yang pindah posisi gitu. 5 ini di ruas kiri kan posisinya sebagai perkalian. Maka ketika pindah ruas dia akan menjadi pembagi gitu ya. Sehingga didapatkanlah A sama dengan 20 dibagi 5. Didapatkan nilai A adalah 4 gitu. Nah, tambahannya adalah ya, ketika perkalian ataupun pembagian itu melakukan pindah ruas ya, tanda positif negatifnya itu tidak berubah gitu, karena yang berubah adalah posisi perkalian dan pembagiannya gitu. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan, kenapa ketika pindah ruas itu berubah simbol? Karena penjumlahan sendiri disimbolkan dengan positif, pengurangan sendiri disimbolkan dengan negatif. Jadi mau nggak mau harus terjadi perubahan simbol. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Ya, semoga mudah dipahami. Oke, kita next lagi. Untuk teman-teman supaya meyakini apakah tadi perhitungannya benar nggak nih ya, hasil A adalah 4. Nah, kita bisa membuktikannya nih teman-teman. Caranya adalah dengan memasukkan nilai yang sudah kita dapat nih. Angka 4 ini kan sebenarnya nilai dari A, ya kan? Nah, angka 4 ini kita input lagi lah ke soal untuk memastikan jawaban 4 ini, si A ini nilainya 4 itu benar apa enggak. Caranya adalah kita coba lagi recheck dengan cara memasukkan kembali nilai tersebut ke dalam pertanyaan yang ada gitu ya. Min 8 ditambah AX sama dengan 12 ya, sesuai dengan soal yang diketahui, X-nya adalah 5 gitu ya, diinput aja. Nah, A-nya ini kita ganti juga dengan nilai 4 gitu ya, karena kita udah dapet hasilnya 4, kita input 4 gitu, kita masukkan 4. Nah, ketika dihitung ternyata jawabannya sesuai. Karena apa? Negatif 8 ditambah 20 hasilnya adalah 12. Berarti nilai A sama dengan 4 itu jawaban yang benar. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Nah, paham kan ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita coba dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana berikut ini. Ya, ada 5 soal. Silakan boleh dijawab oleh teman-teman secara mandiri di buku matematika masing-masing. Jika ada pertanyaan atau ada masukan bisa disampaikan. Ya.
Oke, itu saja untuk pembelajaran aljabar kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan bisa disampaikan. Apabila ada masukan bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa nge-share jawabannya juga gitu ya. Silahkan di kolom komentar gitu yang merasa sudah menjawab, untuk kita bisa saling sharing bersama. Oke, dari aku cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.